Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samadin Azhari dengan NIM 244205020107. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari pengerjaan PBL perusahaan dagang kami. Jadi yang pertama di sini kami membuatkan em, tabel untuk acuan pembuatan pivot dan lain sebagainya. Terus di sini ada COA, di sini ada peralatan toko untuk formula yang digunakan hanya SUM dan SLN. SLN untuk menghitung penyusutan, yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Selanjutnya di bahan habis pakai juga hanya ada SAM, di persediaan hanya ada SAM dan perkalian, di neraca awal juga begitu, hanya ada SAM, penjumlahan dan pengurangan, di piutang dagang, utang dagang, hanya ada SAM. Terus untuk selanjutnya di data transaksi ini ada yang pertama ada rumus concatenate, itu untuk menggabungkan dua kata atau lebih. Dari concatenate, BKM, kata pertama, terus 1/2024 ini kata selanjutnya. Teks ini untuk membuat formatan, ini untuk formatnya. Row ini untuk mengubah sel menjadi angka. Jadi text row adalah mengubah sel menjadi angka 0000001, mohon maaf, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Terus di bawah sini kami menggunakan filter untuk memilah data, filter dan left. Yang akan difilter itu ini, data tabel ini, yang mau dicari adalah BKM. Jadi sebelum kita masukin BKM-nya, kita harus memasukkan left dulu. Left untuk mengambil 3 huruf di paling kiri. Left, selnya, terus 3. Seperti itu. Begitu pula juga kas keluar, jurnal jual, beli, umum, faktor pembelian, faktor penjualan, dan retro pembelian. Selanjutnya di sini ada bukti transaksi. Yang pertama kita harus, dalam membuat bukti transaksi, yang pertama kita harus membuat drop down list-nya dulu. Di sini disesuaikan dengan jumlah transaksi. Misalnya pas masuk ada 13 transaksi. Jadi kita masukkan angkanya sampai 13. Untuk mempermudah kita bisa ngambilnya dari rentang. Terus ini, dari sini kan. 13 transaksi kas masuk. Selanjutnya yang lain-lain sebagainya juga seperti itu. Terus di sini ada rumus VLOOKUP. VLOOKUP data acuannya ini. Terus tabel, oh mohon maaf, data referensinya, tabel acuannya. 3 ini karena nomor bukti berada di kolom ketiga. 1, 2, 3. Seperti itu. Terus untuk tanggal, eh, pemasok, jumlah jumlah nominal, serta keterangannya itu kurang lebih sama seperti mencari nomor bukti, hanya diubah referensi kolomnya saja. So, untuk jumlah diterima ini, kita menambahkan formula baru di alat, oh mohon maaf, di ekstensi AppScript. Ini untuk formulanya, terus kita menggunakan terbilang, ditambah rupiah. Untuk kas keluar sama seperti kas masuk. Terus untuk faktor penjualan ini kami menggunakan filter di bagian sininya. Jadi filter, ini nama barang, jadi yang kita blok di sini nama barang. Ininya kita blok. Untuk referensinya itu dari sini. Jadi setiap nama barang dengan referensi FJ0021-2024 itu akan masuk semua di nama barang situ. Seperti itu, lalu untuk jumlah dan lain sebagainya itu sama. Terus ini untuk tabel acuannya dari nomor faktur. Untuk jumlah yang membedakan hanya tabel ininya. Kalau yang nama barang itu D, berarti yang jumlah yang E. Terus di sini ada sum. Kurang lebih ininya sama, pembuatannya menggunakan VLOOKUP, VLOOKUP, ini juga menggunakan drop down list, ini sama juga seperti yang ini. Jadi kalau misalnya em, kita mau melihat transaksi tanggal 1, transaksi penjualan tanggal 1 akan tergantikan secara otomatis seperti ini. Begitu pula yang ini. Yang selanjutnya ada bukti memo. Bukti memo ini kurang lebih juga sama seperti bukti yang sebelumnya. Ini sama seperti kas masuk kas keluar. Kalau yang ini ditambah filter seperti yang faktur tadi. Ini untuk JB-nya hanya ada sum. Misalnya ada sum, yang berbeda ada di JU-nya. Kalau di JU kita menambahkan VLOOKUP di bagian sini. Jadi nanti kita cukup memasukkan ref-nya saja. Dan dia akan otomatis memasukkan nama akunnya. Ref di sini.
Terus ini untuk tabel acuannya itu COA, 2 karena nama nama akunnya di kolom kedua, 0 agar tidak error. Di sini ada sum, untuk buku besar kita menggunakan, mmm, tabel yang saya bilang di depan tadi yang ini. Jadi kita masukkan semuanya dalam buku besar. Hal pertama yang kita lakukan itu masukkan buku besar hanya sampai saldo awal. Seperti itu, terus kalau sudah membuat penyesuaian, sudah membuat penutupan, kita masukkan lagi ke buku besarnya. Ini untuk pengeditan dari buku besar, ada baris, nomor akun, keterangan, dan nama akun. Ini untuk keterangan hanya untuk mempermudah kami. Terus dinilai nanti milih debit dan kredit, terus, dan kolom kalkulasi. Untuk di kolom kalkulasinya ditambahkan rumus if. Jadi jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak sesuai dengan kriteria, maka kredit dikurangi debit, seperti itu. Selanjutnya ini ditambahkan pemotong untuk mempermudah, kami mencari total dari setiap akun. Jadi ini untuk total dari bahan habis pakai, contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk BB utang dan BB piutang itu sama saja seperti buku besar. Untuk NSPP, ini yang sebelum penyesuaian itu, mmm, rentangnya diambil sampai saldo awal aja. Terus untuk selebihnya ini untuk nilai debit kreditnya itu kita menggunakan kolom kalkulasi dua-duanya. Jadi di debit itu jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, jika tidak sesuai kriteria maka nol. Kalau di kredit, jika kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit, jika tidak sesuai kriteria maka nol. Seperti itu. Untuk di sini ada sum. Untuk kartu persediaan hanya ada penjumlahan dan perkalian. Untuk soal AJP juga hanya ada asal concatenate, mohon maaf. Terus di jurnal penyesuaian ini sama seperti jurnal umum tadi. Neraca saldo setelah penyesuaian berarti tabel referensinya kita perluas menjadi sampai ke penyesuaian. Untuk jurnal penutup sama seperti jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penutup ini berarti kita perluas juga, tabel referensinya berarti menjadi sampai ke penutup. Setelah di sini ada sum. Di laporan keuangan ini juga cuman, penjumlahan, pengurangan, serta sum. Ini untuk, analisis laporan keuangan. Jadi yang pertama, di sini kami punya rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, aset, atau modal yang digunakan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan dan seberapa baik manajemen dalam mengelola biaya serta menghasilkan keuntungan. Jadi yang pertama ada gross profit margin, yaitu persentase laba kotor dari total penjualan, hasilnya 11,14%. Selanjutnya net profit margin, persentase laba bersih terhadap total penjualan. Karena di sini perusahaan kami mengalami kerugian, maka hasilnya minus. Untuk selanjutnya juga minus. Terus ada return on asset, persentase laba bersih terhadap total aset, minus juga. Return on equity, persentase laba bersih terhadap total ekuitas juga minus karena kami mengalami kerugian. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Misalnya kayak utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dengan menggunakan aset lancarnya. Rasio ini, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang tepat waktu, seperti itu. Di sini ada current rasio, perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan aset lancarnya. Sehingga untuk hasilnya, terus ada quick ratio, perusahaan melunasi kewajiban dengan menggunakan aset lancar kecuali persediaan. Terus yang cash ratio itu, perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan menggunakan kas atau setara kas. Selanjutnya di sini ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas di sini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Atau seperti, seberapa besar dana perusahaan ini dibiayai oleh utang. Kayak, rasio solvabilitas ini untuk menilai kesehatan finansial jangka panjangnya perusahaan. Belum ada debt to equity ratio untuk mengukur proporsi total utang perusahaan, mohon maaf, untuk mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh kreditur dibandingkan dengan, pemilik perusahaan sendiri. Si ini untuk hasilnya. Terus yang selanjutnya ada debt ratio, yaitu untuk mengukur proporsi total aset perusahaan yang dibeli dengan utang. Di sini ada perhitungan, penggunaan diagram, mohon maaf, untuk mempermudah kita melihat, mmm, total dari persentasenya. Mohon maaf ini untuk diagramnya, mungkin dari kelompok kami juga masih kurang paham. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.